Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kembali akan membahas mengenai perkembangan konstelasi politik, ya. Bingung juga saya ya kalau ketika saya bahas mengenai money game Ponzi, ada aja yang nyinyir. Begitu saya bahas soal politik, tetap aja ada yang nyinyir. Dibilang saya di-endorse lah sama atau saya pesanan lah dari partai politik tertentu. Aduh, lucu banget. Begini aja saya pesan kepada Anda ya. Anda suka, Anda tonton, nggak suka, skip aja ya. Gitu aja kok repot ya, kata Gus Dur. Oke. Jadi begini. Baru-baru ini berita Kompas Tempo, jadi salah dah tuh ya. Tempo Jumat lalu di beranda nasionalnya, rubrik beranda nasionalnya, dia menurunkan berita yang menurut saya mengejutkan. Di sini katanya panitia musrah itu apa ntar kita lihat ya, mengatakan bahwa pengusungan Ganjar Pranowo sebagai capres tak disambut antusias relawan Jokowi. Astaga. Ini Tempo lu ya. Nah, ini juga saya juga bingung gitu ya. Ada teman saya dulu dia senang sekali sama Tempo, tetapi begitu Tempo memberitakan hal seperti ini karena dia pendukung Ganjar, dia marah sama Tempo. Kan lucu ya orang Indonesia ya. Sabar aja gitu ya. Kalau Anda mau cari berita yang mendukung Ganjar, Anda tinggal cari gitu ya di channel-channel YouTube. Pokoknya Anda cari yang mendukung Ganjar gitu ya. Anda nonton itu kalau Anda sukanya yang pro Ganjar. Begitu juga kalau Anda pro Prabowo gitu ya. Anda cari aja di channel YouTube yang pro Prabowo, yang bilang Prabowo bagus. Anda nonton itu. Begitu juga kalau Anda pendukung Anies Baswedan, cari aja channel atau konten yang Anda suka. Yang nggak Anda suka nggak usah ditonton, nggak usah dimaki-maki gitu ya. Nah, jadi lucu nih kalau seperti Tempo menurunkan berita seperti ini, ada teman saya yang marah. Gua nggak mau baca lagi Tempo katanya. Apa ini? Nggak ngepro sama Jokowi, nggak ngepro sama Ganjar. Kocak banget orang Indonesia ya. Oke deh, kita lanjut ya. Nah, sini Anda lihat ya, panitia musrah bilang pengusungan Ganjar Pranowo sebagai capres tak disambut antusias oleh relawan Jokowi. Ini baru Jumat ininya ya. Nah, di sini katanya Ketua Panitia Musyawarah Rakyat, nah itu singkatan dari Musrah, yaitu Panel Barus, menyebutkan bahwa deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tak mendapat sambutan antusias dari kelompok relawan Jokowi. Ya. Musrah merupakan forum yang digelar relawan Jokowi untuk menghimpun keinginan elemen masyarakat terkait capres-cawapres untuk pemilu 2024. Nah, di konten-konten saya sebelumnya kan sudah saya jelaskan ya bahwa di dalam tubuh PDIP sendiri pecah gitu ya. Ibu Mega pada awalnya sebenarnya dia tidak mau mencapreskan Ganjar gitu ya. Tapi mungkin terpancing elektabilitas survei-survei gitu ya, akhirnya dia calonkan gitu ya. Nah, di dalam tubuh PDIP juga sudah saya pernah bahas, ada faksi yang tidak mendukung Ganjar Pranowo seperti Trimedia Panjaitan, yang dia bilang apa itu 8 tahun mana prestasinya. Begitu juga Bambang Pacul, ya kan? Malah Trimedia bilang apa itu ya, kemelinti gitu ya. Anda nontonlah video saya yang sebelumnya gitu ya. Nah, jadi di sini katanya menurut panitia musrah ini ya, jika mereka boleh menilai katanya ya, ada perbedaan suasana ketika Pak Jokowi dicapreskan dengan Pak Ganjar dicapreskan. Ada perbedaan suasananya katanya ya. Ketika Pak Jokowi dicapreskan,
terjadi gegap gempita ya, yang ditunjukkan oleh rakyat lah begitu ya. Beda dengan ketika Ganjar dicapreskan, gegap gempitanya enggak kerasa gitu, enggak ada sih yang senang gitu ya, tapi tidak segegap gempita ketika Pak Jokowi dicapreskan. Nah, itu kata Ketua Panitia Musyawarah Rakyat ketika dihubungi Tempo ya. Nah, jadi dikatakan bahwa pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019 ya, dirinya menjadi koordinator relawan Jokowi. Ini relawan Jokowi loh. Ketua panitianya itu relawan Jokowi. Ya. Nah, ketika saat PDIP mengumumkan bekas Gubernur DKI Jakarta itu sebagai capres, sambutan masyarakat sangat besar katanya. Bahkan banyak kelompok yang mengatasnamakan relawan Jokowi secara sukarela. Nah, ini tidak terlihat gitu ketika Ganjar dicapreskan, ya. Menurut panitia musrah ini juga, ketika Jokowi dicapreskan, orang-orang yang tinggal di ganggang itu sampai bikin kelompok sendiri juga mengatasnamakan relawan Jokowi. Wih, jadi istilahnya mau masuk gang pun ada itu relawan Jokowi, ya. Tapi itu berbeda dengan keadaan sekarang. Ketika Ganjar dicapreskan oleh PDIP, ya. Ketua panitia ini sampai sekarang juga bingung, nggak tahu apa yang membuat antusiasme masyarakat itu terhadap Ganjar tidak seperti Jokowi dulu. Nah, apalagi kalau Anda lihat ya, survei terakhir ya, yang independen bener nih ya, yang tidak dibayar oleh partai manapun, poll tracking ya. Anda boleh cari dah di YouTube dah ya. Itu Pak Prabowo memimpin di atas gitu ya. Beda lah dulu ketika Pak Jokowi dicapreskan tahun 2014 dan 2019, selalu survei itu Pak Jokowi leading di atas. Kali ini Pak Prabowo gitu ya. Mungkin gara-gara itu gitu ya. Nah, jadi kata apa ya? Kata panitia musrah ini ya, beda banget gitu ya. Nah, jadi di sini juga katanya nih ya, dulu itu tadi saya dikatakan ya, di ganggang aja banyak orang secara antusias menyebut dirinya relawan Jokowi gitu ya. Nah, sekarang tidak banyak simpul relawan Jokowi yang beralih menjadi pendukung Ganjar. Mestinya kan kalau ini PDIP lagi, yang bekas relawan Jokowi mendukung Ganjar kan, harusnya ekspektasinya seperti itu. Tetapi tidak loh. Ya. Ini justru katanya banyak yang spontan tidak mengeluarkan dukungannya kepada Ganjar. Kalau dulu kan luber gitu ya, waduh merah semua gitu. Sekarang enggak gitu ya. Tetap sih di beberapa daerah ada, di Jawa Tengah ya, di tempatnya Pak Ganjar ya masih merah gitu. Tapi di Jakarta di mana enggak kelihatan gitu katanya ya. Nah, oleh karena itu tidak heran kalau PDIP harus membentuk tim koordinator relawan pemenangan Ganjar Pranowo. Nah, ini menarik nih. Kalau dulu kan setiap orang bahkan di ganggang itu, ganggang yang sempit, secara sukarela mendeklarasikan kami relawan Jokowi. Keren, keren. Tapi sekarang ini nggak ada. Ada sih tapi kecil lah katanya ya. Oleh karena itu PDIP mau nggak mau bentuk tim koordinator relawan pemenangan Ganjar Pranowo. Ya dulu juga ada sih tim koordinator relawan pemenangan Jokowi. Tapi ini dibuat lebih serius karena yang dari para relawan Jokowi yang sebelumnya tidak semuanya mendukung Ganjar, ya. Nah, yang sekarang ini tim bentukan PDIP diketuai oleh Ahmad Basarah gitu ya. Nah, ya oke deh. Jadi akhirnya diketuai oleh Pak Ahmad Basarah, PDIP membentuk tim pemenangan ya. Ya ini deh ya. Pokoknya dibuat all out supaya Pak Ganjar yang menang gitu ya. Nah,
selain Pak Ahmad Basara sebagai ketua, wakil ketua tim pemenangan ini adalah Adian Napitupulu, ya. Kemudian ada lagi Dedi Yefri Hanteru Sitorus katanya sebagai sekretaris tim, ya, didampingi oleh Rizky Aprilia menjadi wakil sekretaris, ya. Nah, jadi itu karena tim relawan Jokowi yang sebelumnya gegap gempita itu entah kenapa katanya ya sekarang tidak menyatakan dukungannya kepada Ganjar. Nah, oleh karena itu kemarin ini di Forum News Network dikatakan bahwa berat ngangkat Ganjar. Rocky Gerung berpendapat menyatakan, entah dari mana info ya, Jokowi arahkan projo dukung Prabowo. Nah, ini juga orang pasti bilang, Rocky Gerung mah pasti ngomong gini, orang dia selalu nggak suka Jokowi, tapi nanti dulu ya. Ya Anda nggak suka, Anda nggak usah dengerin Rocky Gerung. Tapi saya lihat ini hubungannya ada loh. Jadi begini, ya. Dikatakan tadi berhubung tidak ada gegap gempita daripada relawan Jokowi ya. Dan Pak Jokowi kan sebelumnya sudah ngeset gitu ya. Seakan-akan ada dua tim nih yang dua-duanya all the president men. Jadi gini loh, partai-partai yang masuk dalam kabinet itu dari 9 yang masuk parlemen hanya -2, yaitu minus PKS, minus Demokrat. Nasdem juga adalah partai yang masuk ke dalam partai pemerintahan. Jadi dari 9 ada 7 yang masuk. Tapi karena Nasdem mendeklarasikan Anies Prabowo, jadi tinggal 6 partai ya yang pro pemerintah. Yaitu siapa aja? Pasti PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, PAN, PPP, P3 ya. Nah, dari 6 ini orang biasa menyebut all the president men. Ya karena itu partai yang ada di pemerintahan. Ada skenario yang menyatakan memang diset, yang satu Ganjar, yang satu Prabowo. Ganjar dengan siapapun wakilnya, Prabowo dengan siapapun wakilnya untuk memecah suara Anies Baswedan. Jadi diharapkan dengan pecahnya suara Anies Baswedan, nanti yang bertempur tinggal 2. Ya Prabowo lawan Ganjar lah. Sebab kalau cuman lawan head to head dengan Anies, misalnya siapa yang dipasang Prabowo lawan Anies, bisa-bisa Prabowo kalah sama Anies. Ya mungkin yang pro sama Pak Prabowo nggak suka nih sama ini. Ya tapi itu hasil penelitian intern mereka gitu ya. Kalau Pak Ganjar dipasang dengan head to head dengan Anies, tambah rusak katanya. Sekali lagi ya, mungkin yang pro sama Pak Ganjar nggak suka gitu. Ya tapi itu penelitian yang dilakukan oleh mereka internal. Maka dibuatlah 2 gitu. Itu memang skenario-nya begitu untuk memecah suara Anies Baswedan supaya diharapkan di putaran kedua tinggal Pak Prabowo lawan Ganjar. Jadi siapapun yang menang ini all the president men. Yang diharapkan bisa melanjutkan program-program Pak Jokowi. Termasuk pembangunan IKN, ya. Nah, kembali lagi. Nah, di sini, jadi katanya sampai saat ini karena belum terdengar gemuruh dukungan kepada Ganjar Pranowo, beda seperti dulu ketika Pak Jokowi diumumkan, ya. Malah yang ada di lapangan penolakan semakin banyak justru dari relawan Jokowi itu sendiri. Bahkan ada loh relawan Jokowi yang sekarang jadi pendukung Prabowo. Ya kan? Nah, di satu sisi lagi, Pak Prabowo coba kalau Anda lihat, dia rajin silaturahmi kemana-mana. Ke mantan jenderal, kemudian juga ke Golkar, ya. Banyak, Anda lihat aja. Ya. Sedangkan dari PDIP, karena dia merasa paling besar, ya, dia tidak merasa perlu safari gitu ya. Dia diem aja karena yakin pasti menang nih gue gitu ya. Nah, kita lihat juga lah seperti Pak Erlangga Hartarto juga rajin silaturahmi kemana-mana. Bahkan kemarin dia silaturahmi ke Partai Demokrat. Nggak tahu deh apa yang di ngomongin gitu ya. Tapi kita lihat
PDIP merasa yakin diri gitu ya, padahal banyak penolakan. Nah, oleh karena itu, di sini membuat Pak Jokowi jadi bingung harus mendukung siapa. Kan di awal Pak Jokowi lebih beratnya dukungannya ke Ganjar ketimbang Pak Prabowo. Meskipun dua-duanya all the president men. Ya, tapi ya kalau Ganjar kalah, Prabowo menang ya nggak apa-apa lah, masing orang gue gitu ya. Tapi di sini dia jadi ragu, siapa nih yang jadi prioritas? Sekarang prioritasnya Ganjar, ya. Nah, jadi sepertinya begitu juga karena ada situasi kebatinan yang di PDIP, ya. Setelah mendengar pengumuman dari Musra ini, ya, maka pengusungan Ganjar Pranowo sebagai capres harus diteliti lagi, ya. Nah, karena ada sinyal serius tadi dari panitia Musra yang ternyata relawan Jokowi tidak antusias mendukung Ganjar Pranowo, ya. Jadi di sini beban projo, kayak kan orang-orang yang pro Jokowi disebut projo ya, terlalu besar katanya untuk mengangkat nama Ganjar. Berat katanya, karena banyak yang tidak antusias. Ya, bahkan di banyak daerah PDIP itu tidak ada yang bergairah projonya katanya, ya. Nah, oleh karena itu Puan Maharani katanya dipaksa untuk menguraikan agar terlihat di lapangan itu bergairah dengan cepat membentuk tim sukses, ya. Nah, perkiraannya katanya Musra ini secara diam-diam akan diajak Pak Jokowi untuk mendukung Prabowo nantinya. Nah, ini kan analisanya dia kan ya. Anda boleh setuju, boleh enggak gitu ya. Santai aja coy ya. Nah, kemudian kegelisahannya Ganjar bersama Jokowi atau Mega, Musra Projo ini nantinya ujung-ujung akan beralih kepada Prabowo katanya. Ya, sebab Projo ini adalah duri dalam daging di PDIP. Lah iyalah. Sekarang bisa jadi duri dalam daging. Nah, kalau itu terjadi tentu kalangan PDIP akan mengusir Projo ini ya. Dan akhirnya mereka ke Prabowo. Karena dianggap ini kok Projo nggak dukung Ganjar gitu ya. Kalau mereka tanda kutip diusir, nah akhirnya dia dukung Prabowo ya. Kira-kira seperti itu sinyalnya katanya sekarang ini ya. Nah, katanya Projo ini menurut Rocky adalah peralatan yang dipakai untuk Ganjarnya Jokowi, bukan Ganjarnya Megawati. Nah, ini lucu ya. Jadi ada perbedaan loh, Ganjarnya Jokowi dengan Ganjarnya Megawati. Maksudnya kalau Ganjar itu diumumkan secara terang-terangan oleh Jokowi, kemungkinan Projo itu dukung katanya. Tapi karena Ganjar diumumkan oleh Megawati, Projo itu sepertinya tidak dukung. Nah, ini katanya loh ya. Ini sepertinya ada perang di balik layar antara Megawati dan Jokowi. Kalau saya sih setuju ya dengan statement ini. Salah satunya karena apa itu ya? Piala Dunia U20. PDIP menolak, Jokowi maunya terjadi Piala Dunia U20 itu. Jadi ada persaingan antara Jokowi dan Megawati, apalagi ketika Ganjar diumumkan oleh Megawati, maka Projo menganggap itu Ganjarnya Megawati, bukan Ganjarnya Jokowi, gitu maksudnya ya. Oleh karena itu, agar supaya kegelisahan ini tidak berlarut-larut katanya, sebaiknya Jokowi segera melakukan survei. Apakah lebih menguntungkan mendukung Ganjar ataukah mendukung Prabowo? Ya, atau apakah lebih menguntungkan mendukung Prabowo atau lebih menguntungkan mendukung Ibu Mega? Ini lebih menarik nih, ya. Nah, karena katanya jelas panitia Musra itu sudah jelas menyatakan tidak ada euforia yang berarti sejak pengumuman Ganjar sebagai capres di kalangan relawan Jokowi. Nggak ada katanya, nggak ada euforianya.
Malah di sini kelihatannya Pak Prabowo lebih independen gitu, lincah kemana-mana, gitu ya, lincah kemana-mana ya. Dan dalam 2 minggu terakhir ini ya, kita lihat itu gerakannya membuat lawannya ketar-ketir. Iyalah, dengan Cak Imin dia senyum-senyum ya, pokoknya kita solid gitu ya. Sedangkan KIB itu ya, yang ada Golkar, PAN dan P3, walaupun katanya masing solid, tapi ya kita sudah tahu lah, P3 kan sudah mendukung Ganjar ya, tanpa ngomong-ngomong di internal. Makanya ada yang bilang KIB itu koalisi ikut bunda apa koalisi ikut bapak gitu ya. Jadi ya kira-kira seperti itulah ya. Jadi ini bisa membuat ketar-ketir juga para pendukung Ganjar. Mereka harus segera mengevaluasi mengapa para relawan Jokowi tidak serta-merta semuanya antusias mendukung Ganjar ya. Bahkan sebagian terang-terangan jelas mendukung Prabowo ya. Jadi mereka harus mereview lagi strategi supaya mereka justru yang dapat dukungan lebih dari para relawan Jokowi ketimbang Prabowo. Oke? Itu aja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.